Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alan Rifki Putra. Di sini saya akan menjelaskan mengenai set instruksi dan mode addressing. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai set instruksi. Set instruksi sendiri pada pengertiannya secara umum atau yang mudah dimengerti oleh orang lain adalah kumpulan instruksi yang bisa dimengerti oleh CPU. Karena CPU ini sendiri tidak dapat menerima instruksi sembarangan. Ada instruksi-instruksi khusus yang hanya bisa dipahami oleh CPU. Biasanya terikat dengan keluarga arsitektur prosesor tertentu, contohnya x86 dan x64. Kemudian set instruksi sendiri memiliki beberapa elemen. Yang pertama, operation code atau opcode. Operation code ini menentukan operasi yang akan dilakukan. Biasanya ditulis dalam bentuk singkatan. Contohnya add, sub, dan div. Kemudian ada source code reference, yaitu input untuk operasi yang akan dilakukan. Kemudian ada result operand reference, yaitu hasil dari operasi yang akan dilakukan. Kemudian ada next instruction reference, yang berfungsi untuk memberi info ke CPU untuk mengambil instruksi berikutnya jika instruksi yang dijalankan telah selesai. Kemudian ada jenis-jenis instruksi. Yang pertama, data processing, berkaitan dengan instruksi yang berkaitan dengan aritmatika dan logika. Contohnya adalah add, div untuk aritmatika, dan n untuk logika. Kemudian data storage, yaitu instruksi untuk memori dalam memindahkan data, baik memori maupun register. Contohnya move, store, dan load. Kemudian ada data movement. Data movement sendiri merupakan instruksi untuk I/O. Contoh instruksi data movement merupakan read dan write. Kemudian ada jenis instruksi control, yaitu jenis instruksi untuk percabangan dan pengecekan. Contoh dari instruksi kontrolnya sendiri merupakan return dan execute. Kemudian ada addressing mode atau mode pengalamatan. Mode pengalamatan sendiri merupakan cara untuk menunjuk atau memberi alamat lokasi memori sebuah operan. Mode pengalamatan ini diterapkan di dalam set instruksi untuk mengambil data-data operan yang ditunjuk di dalam instruksi. Macam-macam teknik pengalamatan atau mode pengalamatan. Yang pertama ada direct addressing atau mode pengalamatan langsung. Indirect addressing, mode pengalamatan tidak langsung. Kemudian immediate addressing, displacement addressing, dan stack addressing. Direct addressing sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama ada direct addressing biasa. Kemudian ada register addressing. Direct addressing biasa ini saya memberi contoh LO3. LO3 ini nantinya akan mengambil data atau nilai yang terdapat dalam lokasi memori yang beralamat 3. Contohnya seperti ini. Di sini tertulis LO3, maka nanti dalam akumulator nilai yang akan disimpan adalah data yang tersimpan di lokasi memori 3, yaitu dimana di sini di lokasi memori 3 merupakan nilai 1. Jadi nanti data yang tersimpan adalah 1. Begitu pula dengan register addressing. Bedanya adalah register addressing ini akan mengambil nilai pada register yang beralamat sesuai dengan alamat yang diberikan di belakang ini C. Kemudian ada indirect addressing. Indirect addressing sendiri juga terbagi menjadi dua, yaitu indirect addressing biasa dan register indirect addressing. Di sini indirect addressing
saya beri contoh sub 9. Sub 9 ini sendiri nantinya tidak akan mengambil data yang beralamat di lokasi 9, melainkan alamat datanya tersimpan di dalam lokasi memori 9 ini sendiri. Saya akan memberi contoh. Di sini saya tulis sub 9. Maka dalam proses ini nantinya data yang diambil untuk pengurangan adalah data yang tersimpan di alamat yang tersimpan di lokasi memori 9. Jadi di sini itu 9, maka alamat yang akan dituju adalah 9. Dalam lokasi memori 9 ini tersimpan nilai 8. Maka nilai yang akan diambil nantinya adalah nilai yang terdapat di memori 8, dimana ini akan menghasilkan 25. Begitu pula untuk register indirect addressing. Bedanya dengan indirect addressing biasa, alamat yang digunakan untuk menyimpan nilai yang akan diambil tersimpan di dalam memori yang berlokasi di C. Kemudian ada immediate addressing. Immediate addressing itu sendiri tidak membutuhkan atau tidak perlu alamat di memori ataupun di register. Jadi contohnya adalah div 9. Maka nanti akumulator akan langsung dibagi dengan angka 9. Angka yang di belakang tanda pagar ini sendiri merupakan angka yang langsung dituliskan, tidak diambil melalui memori ataupun register. Kemudian ada displacement addressing. Displacement addressing sendiri merupakan mode pengalamatan dengan cara mengambil data yang terdapat pada lokasi memori yang alamatnya disimpan di C dan kemudian ditambah 50. Contohnya seperti semisal di sini C tapi di dalam kurung. Di dalam kurung ini menandakan bahwa ini indirect, seperti yang tadi saya jelaskan bahwa indirect sendiri merupakan tidak langsung data yang diambil itu di data C1 ini, tapi 1 di sini merupakan alamat dari data yang akan diambil. Jadi data yang akan diambil di sini adalah beralamat 1. Misal kita memakai alamat memori yang tadi saya tuliskan, maka data yang diambil adalah 1. 1 di sini tertulis 3. Maka di sini nantinya akan memuat data pada memori yang beralamatkan 53. Seperti itu. Kemudian ada stack addressing. Di sini menggunakan konsep array, di mana nantinya yang akan diambil adalah stack paling atas. Kemudian ada jumlah alamat. Jumlah alamat di sini dimaksud yaitu merupakan cara mengetahui arsitektur prosesor dengan melihat jumlah alamat yang terkandung di tiap instruksi. Jumlah alamat sendiri terdapat beberapa alamat. Yang pertama adalah satu alamat, di mana satu alamat ini menggunakan akumulator untuk menyimpan operan dan hasilnya. Kemudian ada dua alamat menggunakan satu operan yang merangkap hasil dan kemudian satu lagi operan. Kemudian ada 3 alamat di mana terdapat 2 operan dan 1 hasil. Kemudian ada 4 alamat yaitu terdiri dari 2 operan, 1 hasil dan 1 untuk alamat instruksi berikutnya. Contoh dari satu alamat adalah load A. Dalam penulisannya load A hanya satu alamat register ataupun memori A. Nah, ini merupakan alamatnya, jadi cuma 1.
sini nanti akumulator akan menyimpan nilai yang tersimpan di register A. Kemudian contoh dari dua alamat adalah move YA, di mana Y di sini merangkap sebagai operan dan sekaligus tempat untuk menyimpan hasil. Kemudian A yang di sini merupakan operan biasa. Nantinya move YA ini akan memberikan instruksi yaitu Y sama dengan nilai yang tersimpan di register A. Kemudian ada tiga alamat. Tiga alamat di sini berisi dua operan dan satu hasil. Contohnya, contoh penulisannya adalah add T, A dan B. A dan B di sini merupakan operan, sedangkan T adalah tempat untuk menyimpan hasil. Penyelesaian instruksi berdasarkan format. Yang pertama satu alamat. Di sini saya memiliki soal X sama dengan A ditambah B dikali C dibagi D dikurangi E dikali F. Register yang akan saya gunakan dalam format satu alamat ini terdiri dari A, B, C, D, E, F, dan X. Satu alamat ini memiliki bentuk umum seperti yang tadi saya jelaskan. Opcode untuk menjelaskan operasi yang akan dilakukan, dan AO merupakan operannya, dimana nanti hasilnya akan disimpan di akumulator. Yang pertama untuk penyelesaiannya adalah load E, di mana akumulator akan diisi dengan nilai yang disimpan di register E. Kemudian multiply F, di mana nantinya proses yang nilai akumulator akan diubah menjadi nilai akumulator awal dikali dengan F. Kemudian store X, nilai akumulator akan menjadi nilai X. Maksud saya nilai X akan diisi dengan nilai akumulator. Kemudian load D, di mana nilai D akan dimasukkan di akumulator. Kemudian sub X, yaitu akumulator akan menyimpan nilai akumulator dikurangi dengan X. Akumulator yang dikurangi dengan X di sini merupakan akumulator paling baru, di mana akumulator paling baru itu sendiri berisi D. Kemudian store X, nilai akumulator akan dimasukkan ke nilai X. Kemudian load B sendiri nantinya nilai B akan dimasukkan ke akumulator. Kemudian multiply C ini sendiri nantinya nilai akumulator akan dikali dengan C dan disimpan di akumulator. Kemudian add A di sini akumulator akan diisi dengan nilai akumulator ditambah dengan A. Kemudian div X atau division X, akumulator akan dibagi dengan X dan kemudian disimpan di akumulator lagi. Kemudian store X sendiri nilai ACC akan dimasukkan ke nilai X. Ini merupakan nilai final dari proses pengerjaan X sama dengan A tambah B, ini nilai final. Jadi dalam proses satu alamat untuk mengerjakan soal X sama dengan A ditambah B kali C dibagi D dikurangi E kali F memakan sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, memakan 11 tahap. Kemudian format dua alamat. Format dua alamat sendiri saya menggunakan register A, B, C, D, E, F. Cuman bedanya saya menambahkan register X, Y, dan Z. Langkah pertama, saya akan memindahkan nilai B ke X. Di sini instruksinya merupakan move X, B, di mana X merupakan operan yang merangkap hasil dan B adalah operan biasa. Kemudian multiply X, C, di mana isi X nantinya akan saya kali dengan C dan kemudian dimasukkan lagi ke X. Kemudian add X, A,
di mana nilai X akan saya tambah dengan A dan kemudian saya masukkan kembali ke X. Sampai X ditambah A ini sendiri, ini saya mengerjakan bagian yang ini. Ini sampai sini. Kemudian move Z, E. Saya memindahkan nilai E untuk masuk ke dalam Z. Multiply ZF. Nantinya nilai yang terdapat di register Z akan dikalikan dengan nilai yang terdapat di register F dan kemudian dimasukkan kembali ke register Z. Kemudian move Y, D. Saya memindahkan nilai D untuk masuk ke register Y. Sub Y, Z. Nilai Y akan saya kurangkan dengan Z dan saya masukkan kembali ke register Y. Division X, Y. Dimana nanti nilai X akan saya bagi dengan nilai Y dan saya masukkan kembali ke nilai X. Ini merupakan hasil finalnya. Jadi dalam format dua alamat ini sendiri memakan 1, 2, 3, 4, 5, 6, memakan 8 tahap. Sekarang menggunakan format 3 alamat. Dalam format 3 alamat ini saya menggunakan register A, B, C, D, E, F, X, dan Y. Langkah pertama saya mengalihkan nilai B dan nilai C dan kemudian saya memasukkan ke register X. Kemudian saya menambahkan nilai dalam register X ditambah nilai di dalam register A dan kemudian saya mengembalikan nilai itu ke dalam register X. Kemudian multiply Y, E, F, di mana saya mengalihkan nilai di register E dan nilai di register F, kemudian saya masukkan ke nilai register Y. Kemudian ada sub Y, D, Y. Di sini nilai dari register Y akan saya isi dengan nilai D dikurangi dengan nilai Y yang paling baru tadi. Jadi nilai Y ini merupakan nilai Y yang ini. Kemudian division X, Y. Jadi nilai X sama dengan nilai X yang baru dibagi dengan nilai Y yang baru. Y yang ini merupakan Y ini. Sedangkan X ini merupakan X ini. Ini merupakan hasil finalnya. Dalam format 3 alamat ini saya memakan 1, 2, 3, 4, 5 tahap. Kemudian ada soal lagi. Di sini ditanyakan berapa isi register Y. Isi register Y yaitu ini. Di sini ditanyakan berapa isi register Y jika register atau alamat memori 3 berisi bilangan 43. Yang pertama saya mengerjakan seperti biasa tanpa menggunakan memori dan data memori ataupun data register. Saya akan memberikan penjelasan terlebih dahulu. Yang pertama perintah tadi adalah load C. Load C di sini menandakan bahwa ini merupakan indirect addressing. Kita mengetahuinya karena di sini terdapat tanda kurung buka dan kurung tutup untuk menandakan C. Kemudian E3 sendiri ACC yang tadi sudah diisi data akan ditambahkan data yang terdapat di alamat memori 3. E3 ini merupakan direct addressing. Kemudian sub 10. Sub 10 ini merupakan indirect addressing karena terdapat kurung buka dan kurung tutup. Multiply C plus 5 ini merupakan addressing secara tidak langsung yang ditambahkan tadi.
Kemudian division 9 di sini merupakan immediate addressing, di mana nilai akumulator paling baru akan dibagi dengan angka yang terdapat di belakang tanda pagar. Jadi di sini Y kita dapat nilai ACC yang paling baru. Di sini saya akan menjelaskan kembali yang tadi, tapi dengan menggunakan data memori dan register. Yang pertama, load C. Di sini saya membuat data bahwa C dalam kurung ini, C terdapat angka 50. Karena ini merupakan register indirect addressing, maka nilai yang terdapat di register ini tidak langsung diambil, melainkan ini merupakan alamat yang terdapat di memori. Kita lihat alamat yang terdapat di memori nomor 50 merupakan bernilai 3, maka akumulator akan diisi dengan angka 3. Kemudian add 3. Add 3 ini tadi merupakan direct addressing. Direct addressing sendiri berarti nilai yang tertulis di 3 ini merupakan alamat yang terdapat di memori. Di sini saya memberi nilai 43 seperti yang diinstruksikan di soal, bahwa dalam alamat memori 3 terdapat nilai 43. Maka nilai yang akan ditambahkan akumulator adalah 43. Jadi akumulator tetap mempunyai nilai 46. Kemudian di sini ada subten. Subten ini merupakan indirect addressing. Karena terdapat kurung buka dan kurung tutup, maka akumulator akan dikurangi nilai yang terdapat di alamat yang terdapat di alamat memori 10. Di sini alamat memori 10 terdapat angka 1. Maka data yang diambil adalah data yang terdapat di nomor 1. Maka data yang diambil merupakan angka 19. Maka di sini akumulator akan dikurangi dengan 19. Jadi akumulator totalnya adalah 27. Kemudian multiply C plus 5. Di sini multiply C plus 5-nya, C di sini memiliki nilai 50. 50 ditambah 5 adalah 55. 55, maka nilai ini akan diambil dari 55 ini. Di sini terdapat nilai 10, maka akumulator akan dikali dengan 10 dan akan dikali dengan 10. Nilai yang akan diambil adalah ini. Akumulator akan dikali dengan 10, maka akumulator menjadi 270. Ini menggunakan konsep displacement addressing. Kemudian division 9. Division 9 sendiri merupakan immediate addressing. Maka nilai akumulator terbaru akan dibagi dengan 9. Di sini nilai akumulator ada 270. 270 dibagi 9, maka nilai akumulator akan menjadi 30. Kemudian yang terakhir adalah store Y. Store Y sendiri akan memasukkan nilai akumulator ke dalam nilai Y. Maka nilai 30 akan dimasukkan ke Y. Maka nilai register Y adalah 30. Sekian penjelasan mengenai set instruksi dan mode pengalamatan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.